tujuan pembelajaran dari tingkat ya di pendahuluan tujuan sudah disampaikan. Tujuan pembelajarannya sudah, kemudian KSE-nya juga sudah kita ambilkan sini. Nah, terus kemudian ini saya masih belum tidak ada urutannya, tapi saya masih bingung ini kira-kira yang ini yang area yang ingin panjenengan kembangkan di sini yang mana? Area ini saya kembangkan dari keterampilannya dalam menyampaikan pemahaman anak-anak, jadi bisa menggunakan media yang dipilihnya nih. Jadi sesuai minat anak itu. Terus apa yang berhubungan dengan kurban itu tadi anak-anak bisa menyampaikan. Yang ingin dicapai itu tadi, bagaimana anak-anak itu bisa menyampaikan apa yang dia pahami melalui melalui media yang mereka inginkan. Sesuai. Berarti ini nanti terus ini yang strategi yang panjenengan siapkan ini apa saja tadi? Strategi cara pembelajaran. Jadi strategi itu caranya anak menyampaikan itu panjenengan mau memakai strategi apa saja? Untuk strategi pembelajaran berbasis kelompok. Jadi anak-anak itu menjalin komunikasi pemahaman, saling berbagi pemahaman dengan teman sejawatnya, dengan teman satu kelompoknya. Terus kemudian menuangkan hasil pemahamannya itu dalam sebuah media yang mereka pilih. Berarti strateginya secara berkelompok dan juga presentasi gitu ya. Iya, nanti ada presentasi dan saling menanggapi hasil karya dari media yang mereka pilih sendiri. Iya. Observasi hanya itu saja Bu. Nanti kita ke kelas, kita lihat dari yang panjenengan ini dengan kembangkan tadi, maksudnya nyampe enggak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita mulai dulu dengan berdoa. Ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Kita baca doa pembuka hati 3 kali ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua, nggih? Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kalian saya ajak untuk melakukan kegiatan atau teknik stop. Apa itu teknik stop? Itu adalah teknik menenangkan diri agar konsentrasi kalian itu bisa kembali. Mari anak-anak kita hentikan semua aktivitas yang kita lakukan. Ayo hentikan semua aktivitas yang kalian lakukan. Silakan duduk dengan posisi yang paling nyaman. Silakan duduk dengan posisi yang paling nyaman. Kemudian tegakkan tubuh kalian. Ini kita buat kesepakatan pembelajaran, oke? Jadi selama proses belajar nanti tidak menggunakan HP kalau tidak ada instruksi dari saya. Setuju apa badan? Setuju. Juga ini kita akan belajar tentang kurban. Ya, kita belajar tentang kurban. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, oke? Yang pertama adalah dengan kegiatan membaca atau melihat atau memperhatikan atau mengamati media yang saya siapkan nanti, kalian bisa memahami hukum, ketentuan, dan tata cara kurban. Berarti memahami ketentuan dan tata cara kurban. Setelah itu, harapannya dengan kegiatan berbagi dengan teman kalian, kalian bisa menjelaskannya. Berarti tidak hanya paham, tapi juga bisa menjelaskan. Terus yang terakhir nanti kalian bisa membuat sebuah karya berupa poster atau iklan persuasif tentang kurban. Sebelumnya saya cek dulu siapa harinya tidak hadir.
Buleku. Fahri. Mas. 5. Sama? Sudah? Rifa. Oh, Rifa. Rifa. 3 anak yang sudah hadir ya. Nah, sekarang kita memasuki proses pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, saya ajarkan game dulu. Semuanya bisa berdiri. Iya. Silakan berpasang-pasangan dua-dua. Kemudian kita akan melakukan permainan tangkap saya. Sepertinya sudah pernah saya lakukan. Jadi satu tangan begini, satu tangan telunjuknya diarahkan ke bawah, satu tangan terbuka, diarahkan ke temannya. Ya, pasang-pasangan dengan temannya. Ini nanti ya cluenya adalah sapi, kambing, dan ayam. Cluenya adalah sapi, kambing, dan ayam. Kalau saya mengatakan kata-kata 3 itu, berarti silahkan cepat-cepat ditangkap. Temannya yang jarinya seperti ini, yang jari telunjuknya diarahkan ke bawah, ya. Yang bisa menangkap sebanyak 3 kali berarti dia yang menang. Ya, 3 kali baru menang. Kalau kurang dari 3 kali berarti ya masih belum bisa menang. Ayo konsentrasi ya. Dengarkan ceritanya baik-baik. Pak Indra adalah seorang dermawan yang kaya raya. Beliau memiliki banyak hewan ternak yang jumlahnya ribuan. Memeriksa sapi-sapi ternaknya. Jadi sekarang kita mulai belajar ya. Sebelum kita mulai, saya bentuk dulu kelompoknya. Nanti nama-nama yang saya panggil sesuai kelompoknya silahkan berkumpul jadi satu. Kelompok 1 ada nama Mahdi, Uma, Iqbal, dan Putra. Saya bagi materinya. Terus kemudian materi ini nanti silahkan dipelajari ya bersama dengan anggota kelompoknya. Terus untuk semakin bisa memahami materi ini, kalian bisa melakukan tanya jawab atau menjelaskan ke teman dalam satu kelompok. Jadi dalam materi yang saya berikan nanti ada video dan ada materi cetak ini, silahkan dipahami. Terus kemudian masing-masing anggota kelompok itu menjelaskan ke dalam satu kelompoknya itu pemahamannya, atau bisa bertanya ke teman satu kelompoknya. Yang dipelajari pertama yang link yang paling atas dulu ya. Link yang atas dulu. Jadi ada yang mempelajari media cetaknya dulu, ada yang mempelajari videonya. Jadi nanti gantian. Yang ini dipelajari dulu, saya mempelajari. Kita akan mengawalinya dari pengertian apakah yang dimaksud dengan berkurban. Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya berupa menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah yang lebih
disukai Allah pada hari raya Idul Adha kecuali menyembelih hewan kurban. Hewan kurban adalah menjadi kendaraan bagi orang yang berkurban ketika melewati Shiratal Mustaqim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kambing kacang atau mas usia minimal 2 tahun lebih. Kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah. Nagar itu jadi Hadis yang menjelaskan tentang kurban dan zakat kurban ya silahkan waktunya berbagi pengetahuan dengan temannya atau bisa juga bertanya dengan temannya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih satu. Terus perbedaan Syafi'i dan Maliki itu Al-Darha. Pengertian kurban mendekatkan diri mendekati atau membeli. Nah, sekarang saya ada teka-teki, jadi ini nanti silakan dikerjakan bersama-sama dengan satu kelompoknya. Dari pemahaman materi yang sudah kalian dapat tadi, sampai benar-benar sudah paham apa belum, saya ingin tahu itu dengan mengerjakan teka-teki ini ya. Cukup satu saja untuk satu kelompok. Silakan berdiskusi. ojek. Dan kemajuan Kelompok 4 ternyata benar semua. Waktu belajar kita hari ini sudah selesai. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya dulu dengan kalian. mainan dulu. Kira-kira dari proses pembelajaran kita hari ini apa saja yang sudah kalian dapatkan? Korban Tentang apa? belah betul. Cara Ketentuan umur berapa? Ketentuan umur atau usia binatang yang akan digunakan. Apalagi perbedaan di antara para imam. Apalagi coba yang laki-laki satu. Kok dapat pahala? Saya sama dengan jadi gimana bro? Dapat ilmu tentang korban. Pertama buku dan sini isinya apa? Cara membalanya harus pakai pisau. Orang yang balik, orang sing balik. Orang yang berkurban adalah orang yang Balik. terus Berakal. Islam dan lain-lain. Singkat Pak Jelas. Itu ya, itu saja yang pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi tentang akidah. Ya, kita bertemu lagi minggu depan tentang akidah. Sekian saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembelajaran ya. Ini tadi kan saya semuanya nah ini tadi kan saya menarik kan scaffolding tadi ya, berarti di sini ada beberapa sangat terlihat scaffoldingnya tadi pas waktu dengan apa ada yang belum ngerti tadi belum nampak itu
penilaian itu asesmennya. Of learning for learning itu tadi kayaknya masih apa ya? Maksudnya kita juga sambil belajar. Nanti kan ada rencana tindak dicoba lagi mengajar dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Maksudnya kalau ini tadi kan seperti penilaian, apanya itu kan masih belum lengkap. Mungkin nanti panjenengan bisa refleksi ini digunakan untuk tindak lanjut mungkin tujuan pembelajaran PA yang setelah itu akikah lah, mungkin nanti panjenengan bisa memasukkan lagi unsur penilaian untuk dalam tindak lanjut ini. Yang ke-6, terus yang ke-7 mungkin penjelasan di sini kalau fokus asesmen dalam proses pembelajaran. Terus tujuan yang tidak dicapai memaksimalkan penilaian saat proses pembelajaran ukuran keberhasilannya dari memahami itu kan nanti ada off-learning, short-learning, fast-learning karena seperti itu maksudnya menerapkan asesmen ini loh mungkin seperti itu ya pendukungnya mungkin terus faktornya sudah mungkin yang kedua nanti apalagi jadi dari observasi ini terus direfleksikan hasil refleksinya buat tidak lanjut berikutnya. Yang hari ini yang saya temukan di panjenengan tadi kan kayaknya semuanya sudah tertata ya. Maksudnya diferensiasi konten tadi juga ada yang lihat secara cetak, ada yang di itu kan juga berbeda, itu sudah masuk. Nah, terus tadi kayaknya kita boleh ini kurangi nih di kurangi asesmennya. Ya ternyata asesmen dulu. Kamu jenengan juga maksudnya ya merasa gitu loh. Sesuatu tadi kan memang kepikiran keluarganya fokus sama yang di awal kita belajar ya. Itu loh bener kulinten kalau penilaian itu di akhir Padahal kan ada for learning, ada anu tadi ya. Iki mau dapat juga ini tadi itu. Biasanya setelah proses ini selesai berarti kan kayak menjalankan tugas misalnya era penilaian koreksi itu kan off-learning. Off-learning itu kan selama berlangsungnya proses itu kan ini gunakan terus tadi pendukungnya rubrik-rubrik yang di belakang tadi cuma itu tak saja nih. Nah ini tadi kalau nanti dengan kalau terus ini yang